Assalamualaikum, halo semuanya. Jumpa lagi sama aku Nabila Anindya, presenter Mugaru. Kalian tahu gak sih aku ada di mana? Yap, bener banget. Aku lagi ada di studionya Mugaru TV. Satu hal yang harus kalian tahu, SMP yang ada studio TV-nya itu hanya di Mugaru. Bukan hanya itu aja guys, presenternya juga hebat-hebat. Lengkap banget kan? Ada studionya, ada juga presenternya. Dan itu hanya di Mugaru. Trust me. Jadi buat kalian yang mau jadi presenter, mau jadi artis, wajib banget masuk ke Mugaru. Jangan salah pilih ya guys, karena kalau salah pilih akan mengubur cita-citamu. Sat-set, wat-wat, daftar ke Mugaru. Ingat, sekolah mahal itu banyak, tapi yang bisa mencetak artis itu hanya Mugaru. Artis apa, Bel? Artis yang menginspirasi, bukan yang memberikan contoh kemaksiatan. Keren dong. Ya jelas, Mugaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugarulah bersemuanya. Jumpa lagi sama Pak Nur, guru bahasa Jawa yang paling mantap di dunia dan di akhirat, insya Allah. Luar biasa, sudah lama sekali nggak menyapa Mugarulah bersemuanya ya. Dan ini hari pertama, hari Jumat, tanggal 26 April 2024. Ini Pak Nur kembali menyapa lagi dan rasanya kangen sekali ya, kangen banget. Kangen banget karena sudah lama sekali sebelum puasa. Nah, sebelum puasa itu sudah hendak siaran lagi dan ini sudah dimulai lagi. Dimulainya di hari Jumat, hari yang barokah. Seperti biasanya Pak Nur akan menemani Mugarulah bersemuanya ya, ngobrol-ngobrol lah ya, informasi terkini tentang Mugaru dan lain sebagainya. Dan tidak lupa ini saya sapa dulu nih ya, di belakang saya ini sudah ada Bu Hit dari tadi ya. Sudah menyambut siswa-siswi. Nah, Bu Hit ini kan tinggalnya di Tulangan ya, tinggalnya di Tulangan dan sampai di sini lebih duluan Bu Hit daripada saya. Jadi kalau ada orang yang telat gitu ya, orang yang telat itu bukan pada alasannya sebenarnya, tetapi pada ya memang mentalnya mental telatan ya. Karena yang dari Tulangan saja itu sudah bisa pagi-pagi sudah bisa sampai di sini. Nah, kalau yang rumahnya di Waru, rumahnya di PP Legi, Ngingas, Balungpoh, Kurek, telat, itu namanya terlalu ya, terlalu. Ya, di belakang saya sudah nambah satu lagi, ada Bapak guru yang paling cakep ya, paling cakep di Mugaru ya. Tentunya setelah saya ya. Ini sudah ada Pak Rizal. Pak Rizal ini juga tidak kalah jauhnya. Beliaunya ini tinggalnya di Candi dan jam segini sudah sampai di Mugaru. Jadi wes gak ono alasan mana lah. Yang di rumahnya Waru, Kuresari, Balungpoh, Ngingas, Tropodo telat itu nggak ada alasan lagi ya. Dan Pak Nur tidak akan menerima alasan itu. Wes kenceng banget, kalau sudah begini sudah kenceng banget ya. Dan ini tambah lagi, semakin bertambah. Ini yang paling jauh ini kayaknya, ibu guru yang paling jauh ini ada Bu Ani. Bu Ani Lutfi ini rumahnya di Kureksari. Datang yang ke berapa tadi ya? Pertama Bu Hit, kedua saya, ketiga Pak Rizal, keempat Bu Ani. Dan memang diharapkan semua siswa-siswi ini ketika masuk di Mugaru ini akan disambut ya, akan disambut oleh Bapak Ibu guru. Jadi kalau belajar di SMP Muhammadiyah 3 Waru ini seperti belajar di rumah sendiri gitu ya. Dan memang pada kenyataannya Mugaru ini rumah kedua kita ya, rumah kedua kita. Kita belajar di sini, menghabiskan 3 tahun di sini, senang dan susah bersama-sama, nggarap PR bareng, diseneni bareng-bareng. Ya, memang Mugaru ini rumah kedua bagi kita. Dan Bapak Ibu guru itu adalah orang tua kedua ya, setelah Bapak Ibu di rumah. Ini sudah pada berdatangan ya. Dan di seberang sana guys, seberang sana itu tidak lupa saya sampaikan juga, ini mungkin yang paling awal ini sebelum Bu ini ya, ada Pak Eko. Pak Eko ini tim keamanan sekolah. Nah, beliaunya ini menyeberangkan, wah itu dada-dada itu ya. Nah itu kelihatan Pak Eko. Nah itu
di seberang jalan sana. Beliau ini sangat setia untuk mengamankan siswa-siswi yang akan masuk nyebrang jalan ke SMP Muhammadiyah Tigawaru. Nah, beberapa kegiatan sudah dilalui di SMP Muhammadiyah Tigawaru ini ya. Ketika Ramadan kemarin ada pondok Ramadan, kemudian ada buka puasa bersama, bukber. Nah, kemudian Lebaran juga sudah dilalui ya, saling memaafkan Bapak Ibu gurunya bersama dengan siswa-siswinya. Wah, luar biasa, punya semuanya sudah dilalui. Dan hari ini saya akan wawancara dengan beberapa orang ya. Ada beberapa orang yang akan saya wawancarai. Kalau yang anak-anak usia SMP, SD, SMA mungkin ya, ini dapat angpau. Nah, bagaimana dengan para orang tua? Wah, seperti saya, apakah mendapatkan angpau? Padahal yang lebih membutuhkan itu sebenarnya orang tua, bukan anak-anak. Nah, itu Bu Ani sudah senyum-senyum. Mungkin beliaunya ini mendapatkan yang paling banyak, ya, paling banyak angpau. Oke, saya akan tanya dulu ke Pak Rizal dulu ya ini ya. Oh, Bu Ani dulu ini yang paling dekat ini. Bu Ani, dapat angpau berapa? Kalau dapat angpaunya enggak, tapi kami memberi. Oh, waduh, mulia sekali Bu Ani ini. Dapat angpaunya enggak, tapi memberi. Oke. Bu Ani, budgetnya berapa? Ini anggarannya berapa untuk memberi angpau ini? Kalau budget enggak, tapi ada yang lebih prioritas, misalnya saudara ataupun anak tetangga kiri kanan dan yang membutuhkan, misalnya fakir miskin, anak yatim, itu juga kita berikan, seperti itu kita prioritaskan. Oke, luar biasa. Oh iya ya, mungkin saya salah menilai ya, kalau orang tua itu seharusnya memberi. Lah kalau orang tuanya diberi, lah terus sing kei sopo terusan ya. Oke, kalau Buit gimana Buit tentang angpau ini Buit? Mungkin hampir sama dengan Bu Ani. Kita itu memberi ponaan, memberi tetangga, mungkin yang sudah tua itu loh Pak Nur, yang janda, terus yang miskin, itu di hari-hari sebelum kita Lebaran. Cuman kalau saya itu kan urutan anak yang dari bawah itu nomor 2 Pak Nur. Jadi saya tuh alhamdulillah masih dapat angpau dari emas, dari mbak, dan adik saya juga itu juga ngasih saya karena mungkin melihat saya mungkin status ekonominya mungkin di bawahnya adik saya, jadi sak norek mbakku kira tak kayak aneh. Saya seneng aja Pak Nur, alhamdulillah. Apalagi anak saya ya mungkin melebihi saya Pak Nur, gitu mungkin itu. Monggo Pak Rizal. Kalau di saya sih yang pertama ya hampir sama, memberi orang tua, dari orang tua sendiri sama orang tua istri. Terus juga di keluarga istri saya itu ada tradisi dari emasnya ayahnya istri itu mesti ngasih jatah gitu. Terus sama juga kalau diberi lagi itu lebih tepatnya sih investasi bodong Pak Nur. Ya, anak sendiri kan masih kecil, nggak ngerti, jadi ya masuk ke orang tua. Jadi iya, tapi ya separuhnya itu ya nanti ya dibelikan apa ya, susunya anak, pampasnya anak gitu. Tapi separuhnya ya kembali ke orang tua. Iya, karena orang tua juga mengeluarkan uang banyak buat ya memberi saudara-saudara, tetangga juga gitu. Oke, mungkin itu Pak Nur. Iya, saya baru dengar ini ya, istilah investasi bodong ini ya. Mungkin saya juga termasuk dulu pengguna investasi bodong. Gitu. Iya. Jadi memang sangat beragam guys ya. Ada yang memberi, ada yang diberi, dan itu sudah biasa. Yang paling luar biasa itu Buhit gitu kan. Buhit ini
masih diberi. Wah, kalau saya seneng juga sebenarnya kalau diberi, tapi nggak ada yang beri, nggak ada yang ngasih. Oke, jadi ketika kalian itu sudah punya uang angpau yang banyak ya, mungkin 1, 2, 3 sampai 5. Kemarin saya tanya ada yang mendapatkan 5 juta. Wah, itu. Kemudian karena di hari lebaran itu dia juga sunatan, itu mendapatkan angpau itu 10 juta. Ada yang seperti itu. Nah, ini seharusnya bijak untuk membelanjakan uang angpau ini ya, karena setahun sekali dan memang harus dipakai untuk membeli kebutuhan ya, bukan keinginan. Misalnya HP-nya masih bagus gitu kan, nggak usah beli lagi, ditunggu sampai rusak dulu, dipakai untuk yang lain ya. Yang lebih baik itu kalau dikasih kemudian dikasihkan lagi, wah itu lebih baik gitu. Tapi jangan lupa ngasihnya itu ke Pak Nur ya. Oke, dan ini saya masih menunggu ada beberapa anak ya. Ini saya tunggu-tunggu kok belum datang ya ini ya. Saya mau tanya dapat uang angpau berapa kalau SMP itu ya. Kalau SD itu biasanya dapat angpau itu banyak. Kalau SMP saya tidak tahu lagi ya berapa. Nanti kita akan tanya beberapa siswa ya, beberapa siswa. Tinggi tingkatannya. Iya. Oh iya, jadi seperti oksigen Bu Ani ya. Kalau kita semakin ke atas terus oksigennya itu semakin ini semakin menipis. Jadi nek iso iki dadi arek cilik ae, arek cilik tingkat SD itu memang wah banyak yang ngasih gitu ya. Tapi kalau terlalu kecil seperti bayi itu kan ya tadi itu kata Pak Rizal tadi itu investasi bodong gitu kan, yang menggunakan orang tuanya gitu. Padahal kalau dikumpulkan ya misalnya umurnya 1 sampai 2 tahun itu kan belum mengerti duit gitu kan. Misalnya kalau dikumpulkan itu mungkin udah banyak gitu ya. Kalau tahu itu bisa ditagih itu investasi bodong itu ya. Umur 3 tahun dia bilang ke ayah dan ibunya, waktu saya kecil ada yang ngasih angpau berapa gitu kan, tolong kembalikan. Oke. Iya, ini ada haki. Nah, ini kelihatannya angpaumu ini banyak angpau lebaran ya. Dapat angpau berapa? 1 juta. 1 juta guys. Kalau dibandingkan waktu kamu SD sama SMP banyak yang mana? Dapat angpaunya? SMP Pak. SMP. Kalau di SD berapa? Di SD sekitar 800 Pak. Oh 800. Dan 1 juta itu kamu pakai untuk apa? Beli HP Pak. Oh beli HP? HP-mu baru? Nanti sih HP-mu sih? Ya kita cek dulu HP-nya. Oh HP. Ini apa ini? Poco. Berapa ini harganya ini? 3.700.000 Pak. 3.700.000. Kamu kan dapat 1 juta ya? Lah itu kekurangannya? Tabungan sama ditambahin ayah. Oh tabungan, kamu nabung juga ya? Woi, tabunganmu dapat berapa? Ya 1 juta Pak. 1 juta, berarti ayahnya tinggal nambahin 1.700.000. Wah, ini perlu dicontoh ini guys. Jadi, wah iya, pokoknya nabung, rajin-rajinnya nabung. Kalau ada uangnya. Lah kalau nggak ada yang ditabung apanya ya Ki ya? Ya angin loh. Ini pinter banget ya Ki deh. Wah. Oke Ki, terima kasih Ki ya. Oke, semangat belajarnya. Jadi Zaki ini mendapatkan 1 juta dan HP-nya baru ya, lebih bagus HP-nya Zaki daripada HP-nya Pak Nur ini ya. Dan dia rajin nabung juga, iya. Jadi ini peringatan juga bagi saya ya. Rajin-rajinlah menabung kalau ada. Nah, sayangnya nggak ada. Nah ini Pak Akil ini Pak Akil ini baru datang. Pak Akil, gimana tentang angpau Pak Akil? Diberi atau memberi? Saya sih memberi. Wes. Memberi biasanya. Berapa? Ya semampunya sih. Oh semampunya. Enggak. Oke, ini sudah ada Faik. Ya, ini Faik ini kene. Ini kelihatannya ini uang angpomu banyak. Wah, iki berang kilo iki sakmene iki. Ya Allah, 10 kilo iki. Ya apa? Angpomu dapat berapa? Rahasia. Loh aja rahasia ini di semua ini ya ini. Ya, semuanya. Berapa? 1, 2? 2.800.000.
2.800.000. Oh iya, kemarin kan podcast kan begitu ya? Iya. Buat apa? Ditabung buat itu apa namanya, modal. Modal. Loh, kamu butuh modal? Iya. Modal apa? Modal jualan Jualan apa? akun. Oh, jualan akun. Iya. Akun buat apa? Akun game. Oh, akun game. Berarti kamu seneng nge-game. Enggak. Tapi jualan akun aja. Laku. Laku. Satu akun berapa? Tergantung akun lah. Paling mahal itu aku jualnya paling 370. 370. Iya. Dan ada yang beli? Ada. Oh iya ya, saya baru tahu ini jualan akun ini. Enak loh itu loh ya. Iya, luar biasa. Kok sebanyak itu dari mana sih? Angpomu itu? Pertama ya gak nyangka gitu. Tapi kan karena apa ya alhamdulillah dapat aja. Oh, dapat aja. Rezeki itu dari jalan yang tidak disangka-sangka gitu kan. Kamu berdoa nggak dapat angpau banyak? Iya, tetap berdoa lah. Oh iya, perbanyak doa dapat angpau ya. Doamu ya apa sih? Kok dapat angpau banyak? Palu juga mau doanya. Ya Allah, semoga tahun ini mendapatkan rezeki dari lebih baik daripada tahun lalu. Woi, luar biasa. Oh ya wis engko tak contoh ya. Pak Nur akan berdoa seperti itu ya. Oke, semangat Ik. Beratnya tasnya ini 10 kilo. Dia itu dari Gedangan dan Mancal gitu. Kemarin nyapa saya gitu kan, nyapa Pak Nur, dan luar biasa semangatnya Faik ini. Oke guys, kita akan wawancara lagi dengan beberapa orang. Ini ada Haki, Renegi. Wah, Ki, dapat angpau berapa lebaran? 900, Pak. 900 buat apa? Buat beli gitar, Pak. Buat beli gitar berapa? 1,5. 1,5 loh. Lah ini sisanya siapa yang nambal? Saya sendiri, Pak, pakai tabungan. Oh, pakai tabungan. Kamu nabung juga? Oh, tabunganmu banyak? Ya lumayan, Pak, bisa habis orang nggak buat beli gitar, Pak. Oh, kenapa kok beli gitar? Kamu pengen jadi musisi? Kak sih, Pak, seneng aja. Oh, seneng aja. Pernah ngamen? Kak pernah, Pak. Oh, nggak pernah. Oke, luar biasa. Terima kasih Ki ya. Oke, ini ada Rani. Ran. Wah, ini Rani pura-pura nggak tahu, padahal kenal baik ini sama Pak Nur ini ya. Gimana Ran? Kamu dapat angpau berapa Ran? Gak tahu Pak, pokoknya banyak Pak. Loh ya apa rek? Lah aku nek ilang mosok ngerti engko, ilang separuh gak ngerti. 1, 2. Pokoknya banyak deh Pak. Oh, banyak. Oke, enggak dihitung ya. Enggak dihitung terus didekek ngono ya. Ya. Oke, Ran. Buat apa sih angpau itu Ran? Gak tahu, biasanya tak tabung dulu aja, ntar kalau perlu tak pakai. Oh, ditabung. Ditabung di mana? Gak tahu, tak kasih mama sih, nanti kalau perlu dipakai pokoknya Pak. Oh iya. Nanti kamu simak video ini ya, video ini sampai selesai ya di Mugaru TV ya. Itu ada istilah baru, investasi bodong ya ini. Iya. Kamu Lebaran liburan itu kemana aja? Banyak sih Pak. Waktu itu kan Lebaran aku pas lagi apa sih namanya, pas waktunya sholat Id tuh aku ke Kediri, ke desanya mama, sholat di situ. Terus habis itu ya itu pas habis setelah sholat itu sama mbakku, budeku tuh muter keliling desa. Oh. Dan angpaumu dari situ? Iya, lumayan sih, dapat banyak. Oh, dapat banyak. Nyanyi. Kalau dibandingkan ya, ketika kamu masih SD sama SMP, banyakan mana dapat angpaunya? SD sih. Oh, kamu menyesal nggak sekarang udah usia SMP? Agak-agak nyesel sih Pak. Oh iya, nek iso iki cilik terus ya, dapat uang angpau yang banyak ya. Nya, dapat angpau berapa? 200 berapa gitu, kayaknya internet 250 atau 200 berapa gitu. Ya Allah, sedikit banget ya. Ya begitulah. Iya, buat apa? Buat beli barang-barang keperluan kayak sketchbook, terus pensil warna, tepak sama buku. Oh, iya. Kamu nggak beli HP? Hah? Udah ini tahun lalu beli. Oh, sudah. Sekarang dibelikan alat-alat sekolah ya? Alat-alat gambar sih. Oh, alat-alat gambar. Kamu seneng gambar? Banget. Oh, banget. Kamu bisa gambar Pak Nur?
kalau realisme itu kelemahan saya. Saya baru bisa Abstrak. Hah? Abstrak. Abstrak ya, bukan seni kayak gitu loh Pak, kayak gambar-gambar karakter 2D yang simpel-simpel gitu loh. Oh iya, nah kelemahannya Pak Nur malah di situ. Pak Nur bisa membuat realis, woy, tapi nggak bisa abstrak, woy. Karena kita beda ya, tapi sama-sama seneng gambarnya. Oke, Lebaran kemana aja? Di rumah doang. Nggak kemana-mana. Ya Allah, banyak ya apa kira? Sebenarnya saya itu tahun ini seharusnya liburan dari tempat kantor ibu saya, tapi gara-gara mak itu saya jadi nggak mau. Pas itu perut saya itu lagi sakit-sakitnya gitu loh Pak, jadi overthinking, takutnya itu kambuh lagi di sana. Oh, kamu punya penyakit mah? Oh iya. Kalau kamu Ran punya penyakit mah? Enggak sih, jarang sih aku mak Pak. Oke, ini uangnya banyak ini ya. Nanti kalau kamu kurang ya minta Rani ya. Biasanya Ini banyak. Oh iya, biasanya ditraktir. Iya, kamu harus begitu ya. Karena kita sudah mendapatkan angpo, uangnya banyak. Teman nggak punya uang, kasih ya. Pinjam dulu 1 juta. Oh, pinjam dulu. Waduh ya, porek. Malah niru-niru Pak Nur iki utang-utang. Iki. Oke, ini apa ini bawaanmu ini? ini baju TS Pak. Terus bawa bekal nasi. Enggak sih Pak, biasanya aku beli Pak di kantin. Beli di kantin. Uang sakumu berapa? Ya mungkin sisa kemarin kayaknya mungkin 17 masih ada. 17. Cukup ya untuk hari ini ya. Cukup lah Pak. Uang sakumu berapanya? 5.000 udah. Loh, 5.000. Apa yang terpikirkan kamu, Ran? Nggak tahu Pak, pokoknya kalau anak ini pingin apa tak takdirin Pak. Oh iya. Itu namanya sahabat ya, sahabat. Memang Pak Ruto melihat kalian berdua ini kompak ya. Kompak dalam kebaikan ya. Oke, saya tak delok sik tasmu. Antep iki. Lu antepan iki lho Ran. Antepan fanya lho Ran sama kamu Ran. Oke, terima kasih. Di dalam. Oh iya. Oke, semangat ya. Oke. Oke guys, ini ada yang dapat angpau sedikit, ada yang dapat angpau banyak, dan semua itu tidak menjadi masalah. Yang paling penting ketika kita mendapatkan rezeki itu berbagi. Ya, indahnya berbagi. Dan ini kayaknya ini yang datang ini angpaunya banyak-banyak ini ya. Kelihatan dari jalannya itu sudah berat. Nah, pokoknya kalau jalannya itu kelihatan berat, ini angpaunya banyak. Kalau yang jalannya ringan itu, kalau Pak Ari ini berat sekali, ini angpaunya banyak ini. Jalannya berat. Oke guys, dan ini masih bisa dilihat ya, bisa dilihat di belakangnya Pak Nur ini masih pada berdatangan, dan ini waktu menunjukkan pukul 6:50 dan di hari Jumat ini nanti akan ada Tadarus Al-Kafi. Mir. Jangan pura-pura nggak tahu Mir. Mir, dapat apa berapa Mir? 1.650.000. Pakai rek. Buat apa Mir? Nggak tahu ya, buat tabung aja Pak. Siapa tahu nanti kalau butuh beli sesuatu yang emang butuh banyak duit gitu kan bisa pakai itu gitu Pak. Oke, kamu nabungnya di mana Mir? Di bank. Oh, di bank. Luar biasa. Semuanya kamu tabung? Iya. Kalau ngambil dari mana? Biasanya tuh mama kan yang bakal bantuin masukin ke bank. Terus kalau misalkan emang kita butuh nanti tinggal minta ke mama, terus nanti diambil sama mama dari bank gitu. Oke. Kalau dibandingkan Mir waktu SD sama SMP Mir, itu angpaunya lebih banyak mana? Banyakan SD. Oh, kamu nyesel nggak kamu sekarang udah SMP? Enggak. Barangkali nyesel kamu kembali ke SD. Oke, semangat Mir ya. Oke, terima kasih Pak. Oke, luar biasa. Ini Namira ini ketua IPM-nya Mugaru. Wah. Dan terakhir yang akan saya wawancarai ini sudah ada. Loh, ini ada 2 orang ini ya. Ayo, Renat sama Mada. Iki. Rene. Nat. Iya Pak. Dapat angpau berapa? Waduh, kalau angpo ini alhamdulillah kemarin itu Gak dapat. dapat kok Pak, dapat Pak. Cuman ya cukup lah Pak, cukup. Intinya cukup gitu. Cukup sedikit. Oke. Dah, sebutkan angka dah. Cukup dah.
Pokoknya banyak Pak, pasti nggak ada yang bisa menandingi saya. Berapa? Banyak berapa? Ada berapa ada? Ini rahasia Pak ini Pak. Oh rahasia. Oke, Nat, buat apa Nat angponya Nat? Amponya kemarin itu alhamdulillah sekarang nggak tahu kemana sudah habis ya Pak ya. Kemarin itu saya buat ini pergi-pergi juga Pak. Jadi kalau kemarin itu kan habis hari raya, jadi hari raya kedua itu kan saya pergi ya Pak ya, Ke luar Jawa Barat? kota. Iya, ya enggak sih, nggak ke Jawa Barat, luar kota gitu loh Pak. Iya, terus habis itu ya saya habiskan uangnya di sana. Udah kamu udah buat apa dah? Kalau saya itu alhamdulillah masih ada separuh lah Pak. Cuman separuhnya juga udah saya makan gitu. Maksudnya saya buat makan gitu. Karena saya itu lebih mementingkan perut Pak daripada hal lain itu. Makanya saya membelikan semua yang diinginkan perut saya gitu. Masa kita terlalu jujur. Paling beli sarden dulu kira. Iki kan senengane sarden. Oke guys, terima kasih ya. Terima kasih Nat, terima kasih Mada. Semangat ya. Wow. Ini kalau dilihat dari jalannya ini Mada ini dapat uang banyak. Jalannya berat ini ya. Oke guys, sampai di sini dulu ya, karena sebentar lagi ini akan apel pagi dan tentunya akan tadarus Al-Kahfi nanti bersama Ustadz Haris Nuruzaman. Beliaunya ini tinggalnya di Wage dan beliau setiap hari Jumat itu mendampingi anak-anak untuk tadarus Al-Kahfi. Sampai jumpa di siaran-siaran berikutnya. Tetap sama Pak Nur, guru bahasa Jawa yang paling ganteng, paling cakep di dunia dan akhirat, insya Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.